Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena selalu memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga teman-teman dapat melihat video ini dengan keadaan yang sehat. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nathanael dari kelas 11 MIPA 1, absen 22. Saya di sini ingin menjelaskan tentang gerakan pemberontakan terhadap negara di masa kini. Teman-teman, pemberontakan itu pasti terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara tercinta kita ini. Mungkin teman-teman bingung, apa itu pemberontakan? Tujuannya itu apa ya? Jangan bingung teman-teman. Setelah ini, saya akan menjelaskan agar teman-teman mengerti. Pemberontakan itu upaya sebuah penolakan terhadap suatu aturan, otoritas, atau kekuasaan yang berlaku pada suatu lembaga. Dalam kaitannya terhadap negara, pemberontakan bisa dibilang sekumpulan orang yang ingin menggulingkan atau merebut kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan kelompok tersebut. Pemberontakan dapat dilakukan tanpa senjata ataupun dengan senjata. Teman-teman, ada beberapa faktor yang mendorong orang atau suatu organisasi melakukan pemberontakan terhadap negara tersebut. Yang pertama, peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan oleh orang atau organisasi tersebut. Yang kedua, adanya paham radikalisme yang membuat orang tersebut bisa dikendalikan untuk merebut kekuasaan pemerintahan. Teman-teman, di Indonesia sendiri pernah terjadi suatu pemberontakan yang menyebabkan pada zaman itu menjadi suatu peristiwa yang merugikan bagi negara Indonesia. Yang pertama, pemberontakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Tujuan organisasi ini mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Lalu yang kedua, pemberontakan PKI di Madiun. Tujuannya untuk meruntuhkan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan menggantinya dengan ideologi komunis. PKI di Madiun dapat merebut tempat penting di Madiun, tetapi akhirnya Jenderal Sudirman menugaskan tentaranya untuk menumpas gerakan itu dan berhasil. Lalu yang ketiga tidak asing, yaitu pemberontakan G30S PKI. Tujuannya juga sama seperti PKI di Madiun, ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Peristiwa ini membuat 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat gugur. Teman-teman, ada cara untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi dengan kegiatan yang sesuai aturan dan benar tanpa menjadi seorang pemberontak, yaitu melakukan aksi demo dengan damai. Aksi demo itu bertujuan agar pemerintahan dapat mendengar pendapat atau keluhan dari rakyat Indonesia. Beberapa minggu yang lalu terjadi demo di setiap kantor DPR di seluruh Indonesia. Di demo ini para demonstrasi menolak tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Banyak juga elemen yang ikut serta dalam demo tersebut, termasuk para mahasiswa di seluruh Indonesia, buruh, dan berbagai elemen dari rakyat Indonesia. Demo itu awalnya berjalan dengan lancar dan damai, namun setelah para demonstran menyampaikan aspirasi di depan kantor DPR, tetapi perwakilan DPR tidak dapat menemui perwakilan demonstran, maka terjadilah kericuan antara aparat keamanan dan demonstran hingga merusak fasilitas umum di jalan yang dilalui masa aksi. Namun,
Belum tentu orang yang mengikuti demo itu mengerti tentang apa yang mereka proteskan. Banyak juga massa yang mengikuti demo tetapi tidak dari mahasiswa atau orang yang berkepentingan. Mereka hanya ikut-ikutan saja agar meramaikan aksi demo tersebut. Teman-teman, contoh kejadian tersebut dapat mengarahkan ke gerakan pemberontakan karena berusaha menentang peraturan yang dibuat oleh pemerintahan. Oleh karena itu, teman-teman, kita sebagai generasi muda sekarang harus bisa menjadikan kita sebagai pedoman bagi sekitar kita. Kita juga harus bisa membedakan tindakan yang patut dicontoh dan tidak patut dicontoh, karena kita harus menjadi dampak yang berguna bagi negara Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya dan terima kasih.